Baik, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kenanannya, kita dapat menjalankan acara penjualan lomba sketsa Expo 2020. Kami mengucapkan selamat datang kepada juri lomba sketsa, peserta dan seluruh panitia yang boleh terlibat dalam kegiatan saat ini. Saya Farman Larono. Dan saya Sheila, kami yang akan memandu acara kita pada pagi hari. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di saat ini, marilah kita bawa kegiatan ini dalam doa. Dan doa ini akan saya pimpin dalam kepercayaan Kristiani, yang lain menyesuaikan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini kami masih boleh merasakan anugerah-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami akan melaksanakan penjurian lomba sketsa. Mari Engkau berkati penjurian ini ya Tuhan, agar bisa boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik, saat ini untuk mengawali kita, mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Oke, baik. Ada sedikit kesalahan teknis, jadi kita akan melanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya. Dan sebelumnya saya akan membacakan sekilas rundown kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi acara pertama pembukaan, ada doa pembuka dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lalu akan dilanjutkan sambutan dari ketua. Kita akan memasuki acara utama kita. Serta dan setelah itu
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Eksporium 2020 yang akan diwakilkan oleh Kak Wisnu. Kepada Kak Wisnu kami persilakan. Shalom, apa suara saya udah kedengeran? Oke, sudah Kak. Mohon maaf ya nggak bisa nyalain kameranya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Dan terima kasih untuk kesempatannya dan juga selamat datang untuk semua. Baik, yang terhormat Pak Ferdi Sabuno, STMSC, dan yang terhormat juga Pak Yulianto, STM Engineering. Dan yang saya hormati juga teman-teman dan rekan-rekan kepanitiaan Eksporium 2020 dan semua penonton yang ada di ikut tadi di acara penilaian penjurian hari ini. Baik, semoga penjurian kali ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan semoga dengan adanya kegiatan ini tidak menghalangi atau mengurangi kreativitas kita dalam berkarya baik dalam hal apapun. Baik, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wisnu. Jadi pada kegiatan lomba lomba sketsa Eksporium 2020 kali ini itu cukup disambut baik ya oleh para peserta, dan yang setelah ini akan kita saksikan karya-karya serta bagaimana penilaian juri terhadap karya-karya mereka. Dan di balik semua itu terdapat tor yang telah disusun dan ditetapkan oleh panitia, yaitu jadi latar belakang dari kegiatan ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini menghadirkan banyak perubahan, mulai dari gaya berkomunikasi, pola bekerja dan belajar, serta perubahan pada pola makan masyarakat. Merespons situasi pandemik yang terjadi ini, Eksporium UKDW 2020 ingin ikut berkontribusi gagasan dan ide melalui karya kreatif lomba sketsa. Lomba sketsa Eksporium 2020 ini ingin mengangkat fenomena ini menjadi tema untuk tahun ini. Jadi lomba sketsa Eksporium 2020 terbuka terhadap gagasan dan ide dengan mencermati perubahan dunia dari kasus pandemik ini melalui karya sketsa. Dan dalam lomba sketsa ini mengangkat tema Shaping the Future, di mana perkembangan zaman yang begitu pesat, lalu melalui kejadian-kejadian dan hal tersebut. Jadi juga melalui pertanyaan-pertanyaan unik dari permasalahan ini, kami berharap peserta dapat meresponnya melalui karya sketsa tentang kemajuan masyarakat dunia pada tahun 2080 mendatang. Dalam acara ini kita menghadirkan juri-juri terbaik dan merupakan alumni dari UKDW, yaitu ada Pak Ferdi Sabono, STMSC, yang merupakan dosen arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana, dan Pak Yulianto, STMN, merupakan dosen Universitas Katolik Santa Thomas Medan. Ya, luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita menghadirkan juri-juri spesial itu dari keduanya. Juri kita adalah alumni dari Universitas Kristen Duta Wacana. Dan saat ini kita akan tiba pada bagian acara yang paling ditunggu, yaitu penilaian juri terhadap karya-karya tiap peserta. Jadi di sini kami akan persilahkan kepada kedua juri kita, Pak Bono dan Pak Yulianto, untuk dapat berdiskusi mengenai karya-karya tersebut.
Gimana Pak Bono? Oke, ini live atau enggak ya? Live ya. Ini saya sedang melihat-lihat dari karyanya. Atau mungkin Mas Yuli mau menyampaikan sesuatu dulu sebelumnya? Enggak, langsung aja Pak Bono. Kenapa? Langsung aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Iya. Jadi ini rule-nya gimana? Kita diskusinya seperti bagaimana? Kita diskusi berdua dan ini jadi forum kita gitu. sekarang ya. Oke. Iya. Kita review satu-satu atau gimana? Boleh. Jadi, gitu. tapi reviewnya katanya nggak boleh terlalu menjurus gitu ya. Jadi agak general. Iya, general ya. Sulit sebenarnya. Iya. Baik Pak, kami persilakan Pak Yulianto dengan Pak Bono untuk berdiskusi secara langsung live di sini. Dan karyanya akan kami tampilkan satu-satu. Satu-satu ya. Oke. Ini karya pertama ya? Iya Pak. Silakan Pak Bono duluan. Oke. Apresiasi dari karya yang sudah dikirimkan ini. Mungkin komentar saya pertama tentang apa istilahnya, kesesuaian dengan tema The Way of Future ya, kalau nggak salah. Terlihat di sini kalau kesesuaian dengan tema sedikit masuk begitu ya, cukup terlihat. Ke depan mungkin akan sering akan sering melihat bentuk-bentuk arsitektur seperti ini, walaupun memang sekarang dalam perjalanannya ya sudah ada ya. Kalau lihat karya-karya arsitektur misalnya Sahadi dan sebagainya sudah terlihat agak mirip gitu. Tapi saya apresiasi karena si peserta dengan nomor 001 ini mencoba untuk memunculkan itu dalam gagasan temanya, keseluruhan tema. Oke, perlu diapresiasi. Kemudian dari segi teknik sketsa, saya suka dengan komposisinya ya. Jadi sangat enak untuk dilihat. Skala manusianya sangat dapat, proporsinya juga dapat, center of point of interest-nya juga menurut saya menarik ya Mas Yuli. Kalau Mas Yuli, menurut Mas Yuli bagaimana? Oke, ya kalau dari saya memang komposisi gambar secara global menarik ya. Dia pakai arsir monokromatik yang menurut saya cukup pas gitu, dengan arsir gelap terangnya, foreground backgroundnya juga ditampilkan dengan baik seperti kata Pak Bono. Cuma mungkin untuk pesan yang dihubungkan dengan COVID lalu dengan way of future-nya itu masih mungkin sedikit ambigu ya, karena yang ditampilkan gedungnya futuristik tapi fungsinya belum begitu jelas gitu ya, apakah ini rumah sakit, apakah kantor atau apa gitu ya. Hanya terlihat memang ada orang sepertinya berlalu lalang. Jadi ini kemungkinan yang mau ditampilkan adalah gedung publik gitu ya. Tapi secara bentuk ya futuristik, estetikanya juga masuk gitu. Cuma memang secara pesan masih cukup ambigu gitu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, mungkin kita sekalian ngasih poin kali ya Mas ya. Langsung poin ya. Jadi setelah kita ngomong gini, kita langsung nyicil poinnya. Iya. Oke. Sebentar ya, berikan kita beberapa menit. Iya. Berarti ini langsung kita ketikkan di rubrik itu ya Pak ya? Yes, benar Pak. Ya. Oke. Ya ini arsitektur banget ini. Ini pesertanya ikut juga atau gimana nih? Ikut di sini juga atau tidak? Atau hanya panitia sama juri saja? Tidak Pak, nanti ini akan ditayangkan di YouTube, tapi tidak secara live. Oke. Oh, recording ya? Oke. Recording. Ya. Oke. Ya. Oke, nilai saya sudah. Saya juga sebelumnya saya mau menambahkan iya, baik. Bahwa
Karya yang pertama ini dia peserta memiliki judul When Imagination Change Future. When? Imagination Change Future. Oke. Oh, di rubrik nggak ada juga ya? Oh, iya. Iya, ada judul. Oke, ya, baik. Oke. Oke, Terus Sudah ya, kita Pak? Oke, sudah. Ya. Next. bisa Kita dilanjutkan. ya. Oh. Ya. Masih dulu. Oke, boleh. General ya. Ya, nah ini yang sesuai. General Iya, tadi. general ya. Ini saya suka sih sebenarnya, komposisi gambarnya unik gitu ya. Dia menampilkan beberapa bentuk bangunan yang cukup tidak lazim gitu. Pesan yang disampaikan juga agak lebih jelas gitu. Dia menampilkan cityscape ya futuristik gitu. Cuma memang kalau dihubungkan dengan yang tadi dipesankan oleh panitia COVID dan sebagainya memang belum masuk, tapi secara tema besarnya ya, masa depan gitu ini sudah terlihat gitu. Lalu ya desainnya, estetika, eksekusinya cukup menarik, cuma memang ke teknis renderingnya masih agak kurang gitu. Kalau misalnya bisa ditambahkan gelap terang, foreground dan backgroundnya agak lebih jelas, itu akan sangat menambah value ya. Tapi secara umum ini sangat-sangat unik dan menarik. Itu Pak Bono. Ya, setuju sih. Ini peserta 002 ini sangat imajinatif ya. Tampilan istilahnya informasi tentang kota di masa depan gitu. Entah kita nggak tahu ya future-nya itu 10 tahun ke depan. Ya mungkin akan seperti ini. Dia cukup berhasil untuk memaparkan gambaran tentang bentuk arsitektur di masa-masa yang akan datang gitu. Cuman setuju dengan yang dikatakan Mas Juli dari tekniknya, ini sangat kartunis ya, kartunis sekali. Ya kalau dikaitkan dengan teknik arsitektur tentunya banyak hal yang akan kita bahas gitu ya. Tapi kan secara tampilan perspektifnya diambil ketika konsep ini dijelaskan tentang kota, dia ngambil perspektifnya adalah dari mata burung. Kita ini tersampaikan. Cuma ya tadi ya, teknik pewarnaan masih sangat kartunis sekali. Ini pakai pensil warna kalau tidak salah ya. Oke, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik pewarnaan, tapi overall saya juga suka dengan penyampaian informasinya, sangat menarik gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Kita lanjut mengisi Pak Yuli. Ya, oke. Ini saya panggilnya Mas Yuli, Pak Yuli, enggak apa-apa ya campur-campur ya? Enggak apa-apa campur-campur. Ya. Om juga boleh. Maaf, ini live, maaf ya, maaf. Ini live, maaf. Oh iya, Pak, ini tadi judulnya Oh iya. Way to the Future. Tapi ya, sama seperti judul Exporium tahun ini, yaitu Way to the Future. Oh, Way to the Future, oke. Oh, agak masuk nih, jalan menuju masa depan. Jadi ada jalannya juga. Mungkin ada kereta ini ya, maksudnya ya. Kereta masa depan. Kereta, ya. Oke. Sip. Oke, mari kita isi. Kita isi ya. Oke, saya sudah. Mas Yuli sudah? Oke, ya, sudah. Baik. Lanjut yang ketiga. Oke, baik, bisa lanjut. Temanya apa ini? Kalau yang Judulnya, ini judulnya Interior Kantor di Masa Depan. Interior kantor di masa depan. Silakan Pak Bruno. Oke. Wow. Saya bayangin di sini
jangan-jangan bener ya kantor masa depan kita tuh nggak kerja sendiri, tapi udah kerja sama robot atau sama alien mungkin ya. Kalau lihat jadi itu sangat sangat memungkinkan gitu. Tapi kalau bicara tentang interior di sini, interior masa depan terutama yang pertama feel space-nya dapat ya, artinya skala gambar, kenyamanan skala manusia ini terdapat terasa di sini, feel space ruang interiornya dapat. Lihat ya, kemudian banyak bentuk-bentuk dinamis di situ, jendela-jendela yang bolong yang mungkin sekarang kita nggak pernah ketemu, tapi tadi dihadirkan di sini, itu cukup tersampaikan di sketsa ini. Ya. Jadi saya apresiasi tentang bagaimana dia dengan sketsa dia bisa menyampaikan bahwa feel interior atau suasana space-nya ini sangat penting sekali ketika kita ingin menyampaikan gagasan tentang sebuah ruang, gitu ya. Cuman memang saya nggak tahu ini masalah style lagi ya. Jadi orang di situ mungkin proporsinya ya, kalau saya lihat agak masih sedikit yang kurang gitu. Tapi secara meruang tadi saya apresiasi. Hal-hal yang lain masih sama ya ternyata ya. Sofa masih begitu, kemudian meja juga masih sama. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Jadi ruangnya sudah sangat futuristik, tapi sofanya masih sama. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin ke depan akan tetap sustainable bentuk perabot interior. Tapi ya itu sekali lagi saya mengapresiasi sketsa ini. Kalau dia bilang interior cukup berhasil. Gitu. Terima kasih. Oke, ya sekarang saya ya. Ya, saya setuju dengan Pak Bono ya. Ini interior yang menampilkan dengan bentuk-bentuk dinamis, jadi sangat menarik. Jadi batas antara struktur dengan ruangnya itu sudah cair gitu ya. Jadi kita lihat dia cukup menarik, menampilkan atap Eternit ya dengan dinding itu fluid gitu, jadi nggak ada kayak batas kalau sekarang kotak gitu ya. Jadi dia fluid, jadi interiornya sangat menarik gitu. Penggambarannya setuju juga dengan Pak Bono, cuma permasalahannya adalah ketika dia ini tadi judulnya office ya tadi ya, kantor ya. Kantor di masa depan. Oh, kantor, oke. Ya, kantor di masa depan. Nah, ini kalau saya melihatnya kesannya jadi seperti kafe, bukan kantor, ya. Jadi mungkin dia mau menampilkan kantor kalau di masa depan itu lebih santai gitu ya. Cuma memang kembali seperti kata Pak Bono, dia futuristik tapi penampilan ini sepertinya menarik kalau misalnya dia memberikan kesan floating desk misalnya atau table, jadi tablenya melayang gitu atau tempat duduknya melayang kan, robotik gitu ya, robotik gitu. Jadi mungkin dibikin ada benda-benda yang terbang dan sebagainya. Ini semua masih sofanya sofa dua mejanya meja lingkar dengan vas bunga gitu. Tapi ya overall memang cukup menarik gitu ya. Eksekusinya juga sangat fluid gitu. Terus ya memang untuk beberapa detail arsitektural, penampilan dan sebagainya mungkin masih perlu ditambah gitu. Ya, tapi pewarnaannya masih cukup masuk. Oke, begitu. Ya. Kita Baik. lanjut. Ya. Mari kita mengisi rubrik. Siap. Oke. Oke. Siap. Ya. Sudah? Siap. Lanjut. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lanjut Kak. Oke. Ini karya yang ini judulnya Kota Garuda, Pak. Oke, Kota Garuda. Mari Mas Yuli. Oke, terima kasih. Kota Garuda secara judul ya masuk ada Garuda-Garudanya, sangat literal ya. Memang sebenarnya komposisi sketsanya sangat menarik. Jadi tadi yang saya bilang dia ada floating, ini kayak mungkin floating city ya. Jadi pola pemikirannya kalau di masa depan itu bukan lagi on the ground ya, bukan di menapak di tanah gitu,
tapi sudah terbang, floating gitu. Nah, dia peserta ini sudah menampilkan ide yang seperti itu. Jadi ini sangat imajinatif ya kalau dibandingkan beberapa peserta yang tadi gitu, itu masih on the ground gitu. Jadi cuma sayangnya memang eksekusinya masih kurang rapi gitu ya, masih kurang rapi. Jadi ini banyak menggunakan teknik swap gitu ya, jadi diusap gitu ya, kalau bahasa itunya apa ya, diusap, jadi bukan dengan rendering arsir gitu. Kalau misalnya bisa ditampilkan rendering arsir rapi, itu ini sangat-sangat menarik gitu. Pesannya juga memang agak membingungkan kalau dibandingkan tadi yang peserta nomor 2 yang cityscape, ini juga agak cityscape ya, dengan ditambah ngarai jurang dan sebagainya. Cuma ya memang kalau dibandingkan dengan peserta nomor 2 tadi itu sangat jelas gitu ya. Cuma ini masih agak ambigu gitu. Walaupun sebenarnya ini sangat imajinatif gitu. Nah, ya mungkin untuk kedepannya bisa bisa ditingkatkan dengan kerapian dan sebagainya untuk eksekusi akhir. Itu Pak Bono. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari saya pertama, saya suka pertama imajinatifnya ya. Jadi bayangkan bahwa ke depan kota-kota itu ada kayak berada di tengah dalam gunung gitu, di dalam kawah. Jadi gunungnya itu sebagai tameng gitu ya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya. Kemudian sisi lain komposisinya enak ya, jadi dia cerdas untuk membuatkan balancing antara jembatan di sebelah kiri begitu, kanan ya, sebelah kanan sini, dengan pemukiman kota yang di sebelah kiri. Jadi kalau sistem balance ini enak, jadi floatingnya juga dapat gitu. Ya coba setuju dengan Pak Yuli tadi, jadi mungkin tekniknya yang masih istilahnya kurang arsitektural. Di sini pertama kali dia pensil ya, full pensil, kemudian kalau kontrasinya itu lebih dapat, kontrasinya artinya lebih fokus kepada bagaimana mempertegas kota ya di situ. Nah, itu akan lebih istilahnya kontrasinya akan menyampaikan informasi lebih jelas lagi gitu. Jadi ini kan tonnya hampir sama semua, itu terasanya ya, walaupun secara komposisi dia komposisi bentuk gambar ini sangat menarik, di kertas sangat proporsinya bagus, cuman tadi teknik ketika kontrasinya itu lebih di blow up lagi atau ditekankan pada kotanya itu, maka akan terasa lebih dapat feel kota di masa depannya. Begitu dari saya. Oke. Kita lanjut mengisi dulu. Ya. Ini nomor berapa ini? 07 ya. 07 ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Siap. Mari kita lanjut. Berikutnya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini temanya apa, Kak Michelle? Kasihlah, sorry. Ya Pak, ini judulnya Earth and Mars 18. Earth and Mars 18. Ya, 2080 Pak. Oke. Ini agak berbeda ya, Mas Yuli, maaf saya dulu. Oke. Ini tekniknya beda ya, sepertinya dia pakai digital ya, digital sketch ya, entah pakai aplikasi apa, kurang tahu gitu, tapi agak berbeda dengan yang lain-lain yang awal-awal tadi. Sehingga hasilnya memang kelihatan ya berbeda gitu. Teknik yang dia pakai tentunya pewarnaannya lebih ngeblok gitu ya, terasa karena tekniknya berbeda, alatnya, toolsnya juga berbeda. Jadi mungkin terasa seperti poster ya, karena ya semuanya berat gitu,
Jadi kalau misalnya kita pakai manual, ini menurut saya ya bisa jadi keliru teman-teman Mas Yuli mungkin. Jadi kalau kita pakai manual itu kita bisa membuat tracing skate-nya itu mau fokus kemana gitu ya. Ya, jadi misalnya dengan arsir kita bisa punya kemampuan atau punya otoritas gitu untuk menentukan mana jadi fokusnya, mana yang kemudian dijadikan background dan sebagainya. Kalau ini karena semuanya ditekankan sama, jadi seperti seperti digital aja feel-nya pertama itu ya. Tapi kalau disesuaikan dengan tema atau apa istilahnya judul yang dia ambil di sini ya, dia mencoba untuk mengkomparasikan gitu ya kehidupan di dunia, di luar angkasa dengan di dunia nyata, di dunia nyata, di bumi ya, di bumi ya. Balancing-nya dapat, komposisi dia menyampaikan, tapi ini lebih kepada sajian poster sih menurut saya ya. Tapi ya nggak tahu, kalau menurut Mas Yuli bagaimana? Oke, ya, Mas Bono. Ya, saya setuju. Pertama ketika melihat yang dikirim ini, oh ini kayak apa, poster gitu ya, sequential art gitu. Jadi poster atau comical sequence gitu. Jadi dia menampilkan ya komparasi perbandingan antara bumi dengan Mars gitu. Ya, ini tadi dia menyebutkan ada 2080 ya. Panitia ya. Tahunnya ya, 2080. Ya, 2080. Oh. Hilang. Gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Ya, masih. Gambarnya ke Mars. Ya. Iya, Pak. Nah, cuma memang sebentar ya, Pak. Ya. Memang yang agak itu ketika saya melihat ini gitu, wah ini kesannya bumi masih di dalam masa pandemi COVID gitu. Jadi masih pakai masker dia. Jadi apakah dia mau menampilkan bumi yang sudah masih makin terkontaminasi gitu. Jadi udara pun sudah tidak segar, semua gedung-gedung tinggi. Nah ini kalau misalnya tadi seperti kata Pak Bono, poster untuk mengkritik gitu, ini masuk gitu, mengkritik pembangunan yang tidak sustainable, yang tidak berkelanjutan, di mana semua pembangunan gedung-gedung tinggi tanpa memperhatikan tentang paru-paru kota dan sebagainya, mungkin ini masuk gitu ya. Cuma memang kurang optimis gitu bahwa pembangunan itu nanti akan merusak gitu. Kesannya nanti kalau melihat yang sebelah kiri bumi, lalu yang sebelah kanan itu Mars gitu ya. Jadi kita akan menuju seperti Mars gitu, yang semua nanti akan tanpa oksigen, tanpa hijauan gitu. Ya, tapi secara komposisi atau mungkin memang itu yang mau disampaikan, bahwa kalau tidak ada saya nggak tahu ya, ini dari yang saya dapat gitu, dia ingin menampilkan bahwa kalau tidak bikin sustainable, kita akan seperti Mars gitu. Secara komposisi ya oke, menarik gitu ya, pewarnaan sketsa digital gitu, yang ngeblok seperti kata Pak Bono. Cuma ya untuk penggunaan gelap terang ya, seperti tadi foreground backgroundnya mungkin agak flat gitu ya, jadi point of interestnya itu belum terlihat gitu. Tapi secara keseluruhan ya ini memang jadi kesannya lebih ke poster daripada sketsa arsitektural gitu. Oke, begitu Pak Bono, panitia. Ya, mari kita isi. Ya, isi dulu. 08. 08, oke. Oke, sudah. Ya, oke. Saya juga sudah. Selanjutnya. Nggak bisa dilanjutkan.
Iya. Berarti ini saya dulu. Boleh. Ya. Mari, Mas. Oke. Ya. Oke, ya ini menarik juga. Ini menurut saya sangat menarik. Dia menampilkan sebagian cityscape ya. Jadi dia menampilkan satu sudut dari kota, dan ini yang agak berbeda dengan yang lain gitu. Dia menampilkan sisi public transportnya. Ya, kalau saya menangkapnya seperti itu ya. Ada bus bentuk bis ya, atau mungkin city train gitu, tram gitu ya, dengan ada halte bis, halte tram gitu. Terus dia menampilkan pepohonan di mana orang sedang mungkin olahraga, lari-lari ya, lalu ada yang beraktivitas ya. Dia banyak menampilkan aktivitas di dalam sketsa ini. Jadi ini menurut saya sketsa yang sangat hidup ya. Dia menampilkan aktivitas, lalu menampilkan vegetasi, lalu objek-objek arsitektural. Itu eksekusinya menarik, pesan yang ditampilkan juga cukup jelas gitu. Cuma memang hanya sayangnya dia sepertinya memakai pensil terlebih dahulu sebelum ditimpa dengan tinta ya. Cuma pensilnya tidak dihapus dengan rapi gitu, masih kayak ada mungkin karena dikejar waktu harus mengumpulkan batas waktunya sudah mau deadline gitu, ya udahlah langsung dikirim gitu. Sayangnya di situ gitu. Jadi kalau dia eksekusinya arsipnya sebenarnya sudah cukup menarik gitu. Dia bisa menampilkan backgroundnya gitu, backgroundnya suasana di belakang, dan foregroundnya itu point of interestnya itu di bus gitu ya, yang tanpa roda, jadi melayang gitu. Ya kesan melayangnya mungkin sebenarnya kalau dia agak naikkan sedikit rendering bayangannya agak di bawah itu mungkin lebih tampilnya lebih bisa sangat menarik. Tapi ini secara keseluruhan saya suka ini menarik gitu. Cuma eksekusinya harus mungkin lebih rapi lagi. Gitu. Oke, gitu Pak Bono. Ya. Oke, ya saya setuju juga dengan Pak Yuli ya. Jadi kalau dilihat sini ternyata aktivitas orangnya atau human activity-nya terlihat di sini ya. Ada yang lari-lari, kemudian ada yang tunggu di halte sambil bekerja kalau nggak salah. Tapi pesan yang menarik adalah bahwa dia punya satu impian, kota di masa depan itu adalah kota yang tetap mempertahankan ekologi. Itu ada sawah di belakang, kemudian taman gitu ya, di sisi sebelah pojok ini pohon, kemudian penghijauan, artinya bahwa ternyata ke depan kita nggak kehilangan ekosistem alam gitu ya. Jadi tetap walaupun gedungnya itu udah canggih-canggih, tapi lingkungan tetap dipertahankan. Menurut saya ini salah satu impian yang menarik yang harusnya kita sadari bersama gitu ya. Nah kemudian terkait dengan topik COVID itu ternyata ada itu yang melayang-layang, semprot-semprot. Jadi ini ide yang menarik ya. Jadi kita nggak butuh satpam lagi gitu. Jalan-jalan, tahu-tahu disemprot sendiri gitu. Nah bisa jadi ya virus detected gitu ya, ya. Jadi bisa istilahnya bisa secara canggih gitu ya untuk mencegah corona menyebar gitu. Kemudian saya suka juga konsepnya di halte juga, orang bisa tunggu sambil bekerja di situ, kelihatan kayak komputer tapi bisa layarnya transparan gitu. Jadi gambar ini tuh sangat sangat futuristik sekali, artinya ide kesan tema juga menarik. Cuman memang kalau dilihat secara perspektif ya ada beberapa part yang agak missing, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli dan saya setuju bahwa kalau dari segi cerita, jadi ceritanya sangat lengkap sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sedikit menambahkan nih yang saya suka. Ada satu lagi yang saya suka ini, dia masih menampilkan local wisdom, yaitu menempel poster di pohon. Masih ada posternya
kesannya posternya itu ditempel di pohon. Jadi lokalis ya. ini. Siti apa Siti? Apa? Dharma, Orma. Ada Itu di pohon ya, oke baik. ya di pohon, mungkin dipaku di pohon. Ini 28 Iya ya. Terus ini satu lagi tuh Mas loh. Orangnya itu kayak kostumnya sama itu loh. Jadi kita tuh kayak Star Wars ke depan mungkin Iya, kostum Star kita Wars kan sama sama semua, iya. Karena ada punya fungsi tersendiri gitu ya, identitas atau apa gitu. Ya, lucu lah ya, pokoknya. menarik. Ini jadi kayak puzzle, kita bisa nyari-nyari, oh ini kegiatan Apa yang lucu gitu ya. Iya. Oke, keren. Ya, Ya. mari Oke. kita menilai terakhir. Iya. 9. Oh ya Pak, sedikit mendapatkan tadi saya belum menyebutkan judulnya. Oh, Itu judulnya. adalah Oke. 80 suburban. Suburban. Iya. Judulnya suburban. Suburban. Oh, oke. Ya, bukan sub ayam ya. Oh, jadi sub ya. Ya, Suburban. oke. Jadi suburban aja udah begini ya, belum urbannya Ya, pasti belum lebih urbannya, heboh ya. lagi ini. Kalau urbannya itu posternya nggak di pohon, Pak. Posternya mungkin melayang-layang gitu ya. Oke. Ini ceritanya kalau soal urban berarti ini Bantul ini kayaknya. Kalau di Jogja ini gambaran Bantul ya. Iya, Bantul ini. Oke. Ada lagi? Saya belum hitung poinnya total. Ini Pak Yuli udah hitung. Iya, seperti ini terakhir. Iya nggak? Oke. Iya Pak, jadi ini karya terakhir dan di sini kami ingin mempersilahkan kepada Pak Bono dengan Pak Yulianto untuk mendiskusikan karya untuk 3 besarnya. Jadi kami persilahkan jika Pak Yulianto ataupun Pak Bono ingin berdiskusi secara pribadi ataupun di room juga kami persilahkan. Gimana Pak Bono? Kita langsung aja atau kita Jadi mungkin kita hitung ininya dulu, Mas. Kita hitung poin total per orang ini. Kemudian nanti kita japri-japrian ya. Ini poin yang paling besar, 3 besar Mas Yuli siapa, punya saya siapa. mungkin di chat aja gitu? Iya, jangan di sini. Iya, nggak di chat di sini atau lewat WA? Di WA. Oke. WA saja. Oke, siap Pak. Baik, hitung dulu ya. Silakan. Saya hitung dulu. Ya. Dari kami memberi waktu 30 menit ya Pak, mulai dari sekarang. Kelamaan. Ya, udah apa-apa. Iya. Ya Pak. Oke.
Oke, mungkin sambil menunggu kita bisa lihat-lihat lagi karyanya. Kak, bisa ditayangkan dari awal, Kak. Kak, dari awal, Kak. Oke. Wis. Kak Farman, ini mantap jiwa, Kak. Kita udah dengar komentar-komentar dari juri dan saya jadi ikut belajar. Keren ya, keren mereka ya. Ini salah satu yang jadi aku juga jadi tertarik ya sama ini. Iya, komentarnya tuh sangat membangun dan mantap sekali. Ini tuh lucu. Segitiga gitu. Iya, menurut Kak Zela ini apa? Sebenarnya bukan apa? Soalnya juri tadi juga ngomong kan masih Iya, kurang tahu ya. tapi kayak juri ya, nggak apa-apa lagi. Santai. Ini menurut Kak Zela bangunan apa ini? Ini mungkin kantor ya. Kantor. Menurut Ya, kan, ya tempat kerja gitu lah. Mungkin uniknya karena itu kan nggak yang biasa-biasa. Kalau kantor itu kan banyak kotak-kotak gitu kan. Ya, ini kan bayangan kantor di masa depan kan. Iya, makanya itu. Keren ya. Terus ini arsiran juga. Wah, mantap ini. Hati kita. Arsirannya itu. Pemberian gelap terang juga. Wah. Fans sekali aku sama arsirannya. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa kerasa. Kerasa. Arsirannya. Ada tebel tipisnya, terus apa namanya? Apa? Itu ya pas lama-lama putus gitu, apa namanya, ya ampun, sangat nggak tahu. Ini loh garis-garis terus lama-lama terus dia ngilang gitu. Kak Farman nih harusnya tahu kalau Kak Farman, kalau saya enggak. Oke Kak, boleh. Lanjut Kak, pengen lihat. Kita lihat lagi karyanya. Yang warna-warna itu loh Kak. Wah. Ini tuh gemes. Gemesnya gimana? Lihat gambarnya tuh ya emang kesannya tuh kayak kartun-kartun gitu ya, tapi ya lucu. Ya ampun, penjurian yang sangat tidak arsitektural. Santai. Menurut Kak Farman? Kalau aku lihat sih ini wah keren sih. Ya mungkin orangnya ceria ya kan.
orang itu menggambarkan sesuatu itu dari hal yang mereka suka. Ya, mungkin dia kayak orangnya ceria, jadi penuh warna lah. Kan. Ini kayak kelihatan general ini. Kalau aku senangnya, aku entah, tapi aku suka tuh kalau sketsa itu Yang dia garisnya tuh tegas gitu loh. oh, Aku lebih senang kayak gitu. Ya mungkin itu secara pribadi. Dan apa, dapat banget ya dari segi futuristiknya tuh. iya. Ya jadi dia sini memberikan pesan buat Iya, bayangan tentang kota atau apa di masa depan kayak gini ya kan. betul sekali. Keren ini. Nggak bisa dibayangkan kalau ada bangunan modelnya kayak gini, segitiga, kotak, lingkaran, teks. Iya, lucu, bulat-bulat. Kayak kelihatannya kayak permen ya. Lezat. Jadi ada kereta berarti ini ya caranya ini. Oh, ini kereta ya? Ya ampun, aku baru menyadari itu. Kayaknya iya benar-benar. Ada relnya tuh. Kayak ada lidah buaya juga. Apa? Gak dengar. Maaf. Lidah buaya. Wah, berarti Potongan ini maksudnya apa? Materi kita ya ampun lupa. apa? Jangan ke bawah materi di sini. Ya ampun. Malu aku lupa. Pokoknya keren lah itu. Ini yang dia persegi ini loh. Nah, kuning juga kelihatan ya. Persegi merah yang di ujung atas kanan itu loh. Dia tuh Persegi merah. bukan persegi banget, astaga. Persegi, tapi dia Iya, gimana? itu yang merah ujung kanan atas itu. Oh, iya. Lucu karena bayangin kalau bangunannya kayak gitu. Wah, kasihan itunya. Siapanya sipilnya. Bisa semakin kita berantem sama sipil itu. Lucu. Tapi kalau di masa depan mungkin itu kecil gitu. Mungkin ya. Buat sipil. Ya, itu mungkin mereka udah punya teknologi buat ini kan. Pembangunan. Iya. Nggak cuma arsitektur yang semakin mantap, tapi sipilnya juga. Aduh. Lanjut Kak. Keren. Karya selanjutnya kita tampilkan. Jeng belum muncul. Karya selanjutnya. Karya selanjutnya. Oke, nampaknya ini jaringan hubungan kita. Oh, ada. Apa ini tadi judulnya apa tadi? Ini judulnya Interior Kantor di Masa Depan. Oh, interior ya. Lucu. Aku waktu awal lihat ini aku belum ngeh kalau itu tuh robot. Yang Aku mana? malah ya ampun, imajinasiku terlalu jauh. Aku lihatnya itu alien. Astaga. Kita udah mulai berkomunikasi dengan alien gitu. Astaga, ternyata ini robot. Emang kan sketsa bisa menghasilkan banyak apa namanya persepsi, cuma saya yang salah sama robot ya. Iya, jangan salah. Dia, tapi lucu ya, kayak kita ngobrol sama robot gitu. Dia kan dingin dan kaku. Dia siapa tahu robot di masa depan udah punya perasaan.
Kan Siapa tahu. nanti Kak Farman ngobrol sama robot baper. Tapi 2080 kita udah tua. Aku juga nggak ada perasaan. Enggak ada perasaan. Ya ampun, aku cuma punya hati. Asik. Ih, aku jadi membayangkan ngobrol dengan robot Ya, menurutmu gimana kalau ngobrol di sama kantor. Tapi masa ngobrol ya? Lucu ya. Kalau kecuali robotnya menerima instruksi kita gitu kan, terus dia menjalankan. di sini kan udah Itu wajar, lihat tapi juga karena kan. udah ini sangat Jadi lihat ini robotnya senyum berarti itu dia Loh, udah ada benar, perasaan dia kan. ada perasaan, dia bisa senyum, dia bisa sedih. Tapi Mungkin yang di depan itu manusia itu bukannya jelek kan. astaga, ini jahat. Iya ya, tadi kalau yang dari Pak Yulianto mengomentari seperti itu gitu ya. Iya ya, mungkin saking besok di masa depan udah lebih santai kan. Mungkin maksudnya gitu ya. Tapi ini apa ya yang gantung-gantung ini lampu ya? Ini lampu ya. Ya. Sangat estetik lagi. Oh iya kali itu lampu, terus pencahayaannya dari jendela. Gimana Kak Farman? Oh ini lihat Kak di ujung sini dia kasih fokus, ini ada HP. Namanya apa? Order food. Dia Oh, order food. apa ini tadi judulnya? Interior kantor. Interior kantor. Tapi di sini ada order food. Oh, siapa tahu kantor ini kan, kantor GoFood kan atau apa? Ya. Mungkin. Mungkin. Atau mereka lagi ngantor lapar. Di kantornya nggak menyediakan makanan kan? Mungkin juga ya. Bisa, bisa. Ini lihat kayak yang ada senyum di bawah kaki mbak-mbak di pojokan itu. Itu kisah kaki kayaknya. Mbaknya itu dia lagi merenung. Itu loh, yang baju pink. Iya. Itu kan di bawah itu kan? Kesetnya bukan ya? Keset itu. Oh, cuma kurang tulisan welcome. Nggak lucu. Iya. Iya. Bilang lucu banget sama gitu lah. Keren interiornya. Tapi ini sofanya kayak masih kan? Iya tadi Pak Bono dengan Pak Yulianto menyampaikan kayak masih ada hal yang terkesan ya masih sama aja gitu ya di. Ya mungkin dia membuat kayak perbedaan gitu kan. Ya mungkin lebih bagusnya ke robot-robot itu sih menurut. Jangan joget. Farman tahan. Terbawa. Ya oke, Kak, boleh lanjut lagi. Kita lihat-lihat menjalani Lanjut. Pak. Lanjut. Gambar selanjutnya kita tampilkan. Nah. Oke. Judulnya Kota Garuda. Garuda di dadaku. Aku kurang
Silakan. Ini tuh Garudanya itu dia di mana tuh? Hah? Ini Garudanya tuh melayang apa? Ya ampun, maaf ya, nggak kelihatan. Menurut Kak Farmin itu melayang nggak sih? Nggak ya, nggak mungkin kayaknya. Mungkin, tapi kayaknya ini nggak. Melayang nggak itu? Apa ini kan jembatan ya? Jembatannya tuh keren deh. Suka aku. Aku suka jembatan. Ini dia ambil perspektifnya dari apa namanya, burung, perspektif burung. Mata burung. Mata burung. Ya, Terima kasih sudah melengkapi. sama-sama. Kalau yang di ujung itu, bukan ujung, di atas, paling atas itu. Apa ya? Paling atas. Itu juga Garuda bukan ya? Itu kayaknya kayak burung itu kan, yang dua sampingnya itu. Iya, yang aku cuma lihat yang samping-samping itu. Burung kayaknya. Keren ya? Itu tadi ya yang disampaikan Pak Bono dan Pak Yulianto, arsirnya pakai usap. Kalau kita ini bisa kalau pakai usap. Dilarang ya. Iya kalau kita ya, tapi kalau ini Kalau ini. bebas berekspresi. Udah lama tidak menggunakan usap-usap, teknik arsir usap. Ini menurut Kasila nangkap nggak pesan yang diberikan di gambar itu? Aduh, pesan. Susah kan? Lihatnya. Itu. Pokoknya soalnya kan ini kan Nah. kayak dari tinggi jauh banget, jadi nggak bisa, apa ya, kalau dari aku ngelihatnya kayak nggak terlalu fokus apa ya, pesan itunya tahu kan intinya? Nggak mau harus tahu kan? Oh iya. Pesan poinnya, karena kalau dari aku ya. Oh iya. Oke. Kita sudah atau masih? Oh iya. Boleh Pak, itu tadi kita hanya komentar-komentar. Oh, untuk penentuan 3 besar sudah Pak? Oh sudah, kami sudah sudah menemukan. Iya ya Pak Yuli ya, sudah dapat Ya, 3 besar. Sudah dapat 3 besar. Jadi bagaimana itunya? Oke Pak, jadi di sini tidak diumumkan secara langsung. Nanti hasilnya dapat dikirimkan ke kami, ke panitia. Terus pengumumannya itu akan ditampilkan di Instagram. Oh, oke. Oke. Berarti ini rubriknya kita isi dengan angkanya, terus kita kirimkan ke panitia gitu. Iya, benar Pak. Oke. Berarti kompilasi nilainya panitia yang akan. Ini saya sudah mencoba membuatnya. Nanti dicocoknya. Iya. Nanti dicocokkan lagi oleh panitia. Ya. Iya. Oke. Berarti sudah ditemukan ya Pak untuk 3 besarnya? Ya. Juaranya juga sudah sebenarnya nih. 1, 2, 3 gitu ya Pak? Iya. Oke. Sebentar. Oke. Ya, baik. Luar biasa sekali, kita sudah melewati tahap penjurian dan untuk penentuan 3 besar juga sudah, termasuk juaranya.
Jadi kita sudah tiba di akhir acara. Dan kita juga sudah mendengarkan komentar-komentar juri yang sangat luar biasa. Dan sangat membangun pastinya. Kita pun juga ikut belajar dari komentar-komentar juri. Ya. Oke, kita akan beranjak ke yang selanjutnya. Saat ini kita telah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferdi Sabono dan Pak Yulianto Kin yang telah bersedia menjadi juri dalam lomba sketsa di saat ini. Sama-sama. Sama-sama. Ada snack nggak ini? Snack virtual ya. Iya, snack virtual di rumah masing-masing. Ya baik, jadi terima kasih Pak dan terima kasih atas partisipasi juga peserta maupun panitia yang terlibat. Saya dengan Farman selaku pemandu acara mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Dan selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita akan ditutup oleh koordinator dari lomba sketsa. Akan ditutup dengan doa oleh koordinator lomba sketsa. Kami persilahkan kepada Kak Ini. Oke, sepertinya ada sedikit kendala dari KI-nya. Bisa minta kesediaan dari Kak Farman atau yang lain mungkin. Oke, Kak Farman mungkin bisa minta kesediaannya untuk menutup dalam doa. Iya. Oke. Baik. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kita di saat ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kegiatan penjurian lomba sketsa Exporin 2020 ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Bono dan Pak Yulianto. Dengan begini kami nyatakan untuk acara atau kegiatan penjurian lomba sketsa sudah selesai. Tepuk tangan online. Ya. Terima kasih. Terima kasih.